أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita hilap gitu kan, secara nggak sadar kita ngomongnya gini, karena kau aku jadi kayak gini gini gini, padahal kan karena Allah semuanya itu. Kita lupa gitu mengucapkan alhamdulillahnya. Kalau kita pakai alhamdulillah, sekali puji bagi Allah ya, walaupun kita bilang karena kau, tapi alhamdulillahnya kita udah menyelipkan berarti karena Allah gitu, melalui si kawan itu gitulah, ya kan. Terus kita minta tolongnya itu kadang sama orang lain gitu, padahal pertolongan tuh yang nyata tuh dari Allah gitu. Sama orang lain itu sebenarnya ya Allah juga yang nolong gitu, cuman kita nggak sadar gitu. Kita bilang sosok gini kan, Allah semuanya berkat akunya, gini 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 gini, 100% karena akunya, padahal kita nggak tahu gitu kan. Bahwasanya Allah itu yang nolong kita. Kita aja yang kadang sombong, kadang apa gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita ada masalah ya berbanyaklah minta tolongnya sama Allah, memang minta tolongnya sama Allah gitu kan. Setelah kita berdoa, setelah kita mohon sama Allah gitu kan, ya Allah gini 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 gini, baru kita minta tolong sama orang. Itu bukan karena kita eh, nggak minta tolong sama Allah lagi, tapi kita minta tolong sama Allah melalui orang lain gitu. Itu bentuk ikhtiar kita gitu. Nah, terus dibilang sini tunjukilah kami jalan yang lurus gitu. Adik tadi nanya kan, jalan lurus yang kayak mana ini bang? Makanya dijawab lagi sama di ayat ketujuhnya, jalan lurusnya itu yang kayak mana? Jalan lurus seperti jalan-jalan orang-orang yang telah Allah kasih nikmat gitu kan sama dia, bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat gitu. Jalan orang yang dikasih nikmat kayak mana? Adalah contoh suri teladan Nabi Muhammad, ya kan. Kalau kita mau selamat dunia akhirat kita harus kayak mana, ya kan, ya nggak. Kayak misalnya kita dilarang jangan durhaka sama orang tua kan. Maafin abang ya, yang 7 ayat ini akhirnya mana yang bagian yang artinya itu yang ngena kali sama yang hari ini, yang yang rasa kayak isaku Ayat kayak gini gini kelima. gini, isa gini 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 gitu Ayat lah. kelima sih adik. Bahwasanya kadang kita tuh gimana ya, kadang tuh adik kayak suka lupa gitu. Kita tahu bahwasanya Allah maha penolongnya, kalau dari ayat kelima kan. Nah, tapi kita ngerasa kayak, oh ini yang bisa nolong aku, oh si anu yang bisa nolong aku gitu. Padahal jika kita melakukan harapan kepada manusia itu, ketika dia bilang nggak bisa atau tiba nggak semulus yang kita kira, kita kayak aduh kecewanya gitu luar biasa gitu, kecewanya berat gitu. Padahal harusnya tuh adik, yang harus adik ingat yang pertama adalah Allah gitu loh. Ya Allah tolong aku gitu. Harusnya waktu adik dalam kesulitan hari ini tuh, harusnya adik yang paling adik ingat tuh Allah dulu gitu. Kadang itu sih yang paling jadi pencerahan atau pengingat adik hari ini. Ayat kelima gitu, bahwasanya apapun kesulitan kita setiap hari, libatkanlah Allah yang pertama gitu. Kita memang melibatkan Allah, tapi kadang kita melibatkan Allah tuh di akhir gitu, ketika semuanya udah benar-benar nggak ada yang bisa diharapkan, baru adik kayak, ya Allah kayak mana ini gitu, baru adik kayak gitu, baru adik memohon pertolongan dari Allah. Padahal harusnya dari awal, ketika adik mengalami kesulitan, harusnya dia ingat dulu sama Allah. Kalau tadi bilang ya Allah bantu hamba gitu, mungkin dari situ nanti Allah mungkin menunjukkan gitu kan, berkaitan dengan ayat ketujuh juga ya kan. Allah menunjukkan gitu jalan yang lurus itu juga, selain jalan kita
Keenam ibadah itu jalan ayat kita, 7 kila jam tauhid jalan. kita. Tapi ya harus ada kesulitan, mungkin di situ Allah mengatakan mungkin ya Allah tuh maha penolong, jadi hal kecil apapun tuh libatkan Allah. Kadang kita sepele gitu, oh cuman ini aja kok gitu, oh si Anu bisa menolong gitu, suami bisa nolong, oh orang tua bisa nolong, oh adik bisa nolong gitu kan, oh abang bisa nolong. Padahal harusnya kita dalam hati gitu ya kan berdoanya tuh, ya Allah tolong gitu aja. Mungkin Allah akan menurunkan tangan-tangannya melalui tangan-tangan manusia gitu kan untuk nolong kita gitu. Itu sih yang paling relate kadang dalam kehidupan ini gitu, yang kadang kita tuh suka lupa, termasuklah adik orangnya. Padahal kalau Allah tuh nolong, pernah kayak gitu adik, yang adik ingat pertama adalah Allah, tapi ketika itu masalahnya besar gitu. Nah, Harusnya masalah kecil juga kita ingat Allah seharusnya gitu ya. masalah kecil pun libatkan Allah gitu kan, tapi kita kadang libatkan Allah ketika masalahnya itu udah besar kali gitu, gak ada yang bisa nolong, baru kita Iya, libatkan kadang Allah. pun kita kalau misalnya ngerjakan sesuatu lupa gitu ya kan, bilang bismillah gitu ya Iya. kan. Padahal itu salah satu bentuk kita minta tolong sama Allah ya kan. Bismillahirrahmanirrahim, ngangkat ini. Betul. Jangan sombong kita ya kan. Kalau misalnya kita nggak ada ucapkan itu, kesannya kita sombong gitu. Iya. Kita bisa ngangkat ininya, sombongnya. Padahal semua yang kita kerjakan ini atas izin Allah ya Izin kan. Allah. Dan Iya. adik juga ada dengar dari Ustadz gitu kan, bahwasanya setiap yang kita lakukan itu bernilai ibadah kan bang. Tapi syaratnya ketika kita mengucapkan basmalah. Nah, makanya di ayat pertama Al-Quran ini kadang orang suka sepele bilang bismillah itu kan. Kadang orang udahlah cuman mengangkat galonnya gitu kan, cuman turun dari kereta kendaraannya gitu kan. Padahal harusnya kita memang setiap yang kita lakukan, mau itu hal menghidupkan lampu sekalipun, kita harusnya bilang bismillah. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bisa aja kita menghidupkan lampu rupanya kita kontak, turun dari kereta rupanya tersenggol gitu kan. Tapi ketika kita melakukan bismillah, walaupun itu terjadi atas izin Allah gitu kan, itu kita dapat pahalanya gitu, kita ada nilai ibadahnya gitu. Selain kita mengharapkan pertolongan Allah atau menghindari dari kecelakaan, itu juga bernilai ibadah gitu. Kadang kan orang berpikir kan, kata Ustadz itu ibadah tuh orang berpikirnya cuma sholat, baca Quran, atau sedekah, puasa. Padahal bekerja, kita sekedar makan aja atau minum aja, kalau kita awali dengan bismillah katanya, itu semua bernilai ibadah. Jadi sebenarnya cari pahala itu gampang, kata Ustadz. Dengan mengucapkan bismillah aja, setiap hal yang kamu lakukan itu bernilai ibadah. Ada pahalanya. Kadang kan kita tuh waktu dulu ada SD itu ya bang, kita menghafal artinya itu kan, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi dulu mungkin nggak memaknai gitu ya. Setelah kita dewasa gitu, ada dewasa tuh ada terasa gitu, kadang di diri adek itu bahwa Allah tuh mengasihi adik gitu loh, mengasihi adik. Kadang kan kita kadang ngerasa kalau hidup nggak adil gitu-gitu dulu ya kan, waktu kecil gitu. Tapi setelah kita dewasa, ya Allah ternyata Allah itu mengasihani aku loh gitu. Allah tuh mengasihani kita loh gitu, dengan hal-hal yang kadang kita lewatkan gitu. Kita nggak apa ya, nggak kepikiran gitu bahwasanya itu bentuk pengasihan Allah gitu loh. Allah tuh mengasihi dan menyayangi kita gitu, makanya kita bisa sampai di sini gitu. Hal itu sih yang kadang kita lupa gitu. Dan itu lagi kan bang, kayak kita kayak contohnya kalau kita sayang sama orang itu gimana, bentuk sikap apa sih yang kita lakukan ketika kita sayang sama orang? Ya, effort kita besar gitu. Effort kita besar, kita perhatian, ya kan bang, kita selalu ingat dia setiap waktu, ya kan. Nah, itu yang kadang kita lupa gitu loh. Allah aja maha pengasih lagi maha penyayang, berarti Allah mengasihi dan menyayangi hambanya. Tapi kita sebagai umat hambanya, kita
dibilang kalau dalam waktu 24 jam apakah kita selalu mengingat Allah? Sepertinya Jawabannya tidak. Ya kan, hanya pada saat kadang case-case tertentu kita mengingat Allah. pada Itu sih saat kayak padahal harusnya itu tadi, mungkin dari setiap kita melakukan sesuatu itu kita mengucapkan bismillah, kan kita menyebut nama Allah, ya kan. Tambah lagi kita selesai, kita menyelesaikan sesuatu, kita syukur atau nikmat itu kita mengucapkan syukurnya alhamdulillah, kita ingat Allah. Setiap apapun aja hal kecil, misalnya kita siap kayak gini nanti belajar, kita harus mengucapkan alhamdulillah gitu kan. Iya. Terus ayat keempat, pemilik hari pembalasan, kita disuruh untuk ingat gitu, bahwasanya hari pembalasan itu pasti ada gitu. Jadi kurang-kurangnya kita berbuat nggak baik. Kita tahu pada dari janji. kecil ya kan masuk ke neraka itu ada, tapi janji sama diri sendiri bahwasanya kita nggak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama gitu kan. Punya visi yang baik gitu kan. Semakin hari semakin lebih baik gitulah kan. Yang kelima tadi udah kita bahas ya kan. Yang keenam, tunjukilah jalan yang lurus. Ya kita memang selalu tersesat gitu kan. Makanya kita selalu minta sama Allah tunjukin jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang kayak mana, yang kayak yang dijelaskan di ayat ke-7, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau bernikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai sama Allah gitu kan. Atau apalagi jalan yang orang-orang yang sesat gitu kan. Ya pokoknya pelajaran yang diambil dari 7 ayat ini, besok kita harus lebih melibatkan Allah lagi ya. Ya seperti apapun hal kecil seperti baca bismillah sebelum melakukan sesuatu yang kadang kita lupa ya kan. Mengucapkan alhamdulillah setelah mengerjakan sesuatu ya kan. Oke lah, udah jam. Kemudian selalu minta pertolongan sama Allah, mau hal kecil apapun.